Shalom. Horas selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu dalam rasa syukur kepada-Nya. Marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Bernyanyilah biduan muda-mudi Penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaullah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi. Engkau besar termulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengar sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam lembu lita bergemilang
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang menghadap-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu pertama setelah Trinitatis yang dikutip dari Injil Hosea 5 ayat 15 dan Injil Hosea 6 ayat 6. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Kita baca bersama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini diberitakan nas khotbah bagi kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Lebih lengkapnya saya bacakan kepada kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya mengajukan suatu pertanyaan yang sebenarnya sudah sering kita dengar, terlebih dari para hamba Tuhan. Ketika kita sedang mengalami pergumulan oleh masalah yang berat atau silih berganti, kepada siapakah kita pertama mengadu? Kepada temankah? Atau kepada suami, istri? Atau kepada orang tua atau anak? Atau ke sosial media? Ketika pertanyaan ini disampaikan di ibadah atau kegiatan gerejawi lainnya, umumnya kita akan menjawab kepada Tuhan. Semoga ya. Dan demikianlah sejatinya kita sebagai anak Tuhan, mengadu kepada Tuhan dalam segala perkara hidup kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang maha baik, maha kuasa, dan kasih-Nya sanggup menolong kita dalam segala pergumulan hidup yang sangat berat sekalipun yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, mengadu kepada Tuhan itulah yang kita hendak lihat melalui nas khotbah hari Minggu ini. Topik yang ditentukan adalah imanmu menyelamatkan engkau. Dalam nas ini kita mengikuti ada dua peristiwa yang sangat ajaib. Terjadi didorong oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, ketika seorang pemimpin atau kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus dan bersembah kepada Yesus serta bermohon supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan meninggal. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Apakah Yesus menolak atau tawar-menawar dulu atau tunggu dulu sesuai daftar antrian? Ternyata tidak. Respon Tuhan kita Yesus Kristus adalah langsung berkenan atas permohonannya dan mengabulkannya. Seraya bergegas berangkat bersama rombongannya menuju rumah kepala rumah ibadat itu. Mungkin kita bertanya, apa yang membuat Yesus langsung mengiyakan dan terus bergerak memenuhi permohonan kepala rumah ibadat tersebut? Padahal hal ini bukanlah undangan untuk makan minum bersenang-senang bersama di rumah kepala rumah ibadah itu. Sedikitnya ada dua hal yang bisa kita petik dengan berkaca kepada si kepala rumah ibadat tersebut. Yang pertama, imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tentulah kita bisa sepakat bahwa berita tentang Yesus Kristus sudah tersebar luas atau viral di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Sebab sejak kehadirannya, ia telah melakukan berbagai mujizat, penyembuhan, dan lain-lain. Juga dengan pengajaran ataupun khotbah-khotbahnya yang sangat menggugah hati masyarakat Yahudi dan yang belum pernah mereka mendengarnya dari para nabi atau para rabi atau pemimpin agama lainnya. Semua yang diperbuat oleh Yesus sungguh sangat mencengangkan dan membuat hampir seluruh masyarakat Yahudi takjub, punya keinginan bertemu Tuhan Yesus, serta ingin merasakan langsung kepedulian, kasih dan kuasa Yesus terjadi kepada mereka. Tak terkecuali dengan kepala rumah ibadat ini. Didorong oleh imannya kepada kuasa Yesus, maka tatkala ia menghadapi pergumulannya yang sangat berat, ia
pun datang kepada Yesus mengadukan perkaranya tentang anaknya perempuan yang meninggal. Banyak orang datang kepada Yesus karena percaya Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Tetapi kali ini kita lihat kepala rumah ibadat itu memiliki keyakinan penuh, bahkan lebih, bahwa kuasa Yesus bukan hanya melakukan penyembuhan orang sakit saja, tetapi menghidupkan atau memberi kehidupan kepada mereka yang mati. Yesus berkuasa atas hidup maupun mati. Hal itu semakin dibuktikan oleh Yesus tatkala ia mati, dikuburkan, namun ia bangkit dari kuburan, sebab ia mengalahkan kematian. Inilah yang diimani oleh kepala rumah ibadat tersebut. Oleh iman yang seperti itulah, maka Yesus tergerak hatinya dan bertindak untuk mengabulkan permohonan kepala rumah ibadat tersebut, seperti dituliskan di ayat 25 dari nas ini, di mana Yesus membangkitkan anaknya itu dan ia pun hidup. Iman yang percaya bahwa Yesus berkuasa atas hidup maupun mati. Iman kepala rumah ibadat mengajak atau memohon Yesus datang ke rumahnya, sebab ia percaya kuasa Yesus akan memenuhi seluruh isi rumahnya. Inilah hal yang perlu juga kita camkan, bahwa bila kita beriman, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus dan mohonkanlah Yesus datang ke rumahmu. Percayalah akan kuasanya akan nyata di tengah-tengah rumahmu, yang membuatmu dan segenap keluargamu merasakan kelegaan serta bersuka cita. Yang kedua, kerendahan hatinya dengan mau menundukkan diri di hadapan Yesus. Pastilah seorang kepala rumah ibadat punya status terhormat dan dihargai di tengah-tengah umat Yahudi. Ditambah dengan pengetahuan dan pengenalannya kepada Allah, tentulah tak diragukan lagi siapa ia. Kita boleh setuju bahwa ia punya banyak alasan logis untuk sungkan atau berat hati atau tidak mau menemui Tuhan Yesus. Atau akhirnya seperti Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang menjumpai Tuhan Yesus di malam hari, supaya ia tidak diketahui oleh orang-orang banyak yang membuatnya bisa dibuli atau dicela. Tetapi nyatanya kita lihat kepada kepala rumah ibadat ini, ia mengabaikan apapun alasan yang dapat untuk menghalanginya menemui Tuhan Yesus. Termasuk ketika ia menjumpai Yesus di hadapan banyak orang. Ia tidak datang dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ia datang dengan iman yang nyata kepada Yesus. Iman yang mengalahkan ketakutan akan hinaan atau bulian dari dunia ini, atau apapun alasan logis lainnya. Tidak hanya sampai di situ, statusnya sebagai kepala rumah ibadat justru dikesampingkannya. Ketika ia menjumpai Yesus, ia mau merendahkan dirinya, tunduk dan menyembah kepada Yesus. Iman yang dimilikinya membuatnya merendahkan diri dan sungguh-sungguh bersujud di hadapan Kristus. Iman seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Iman tidak membuat kita menjadi sombong atau meninggikan diri, tetapi merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Allah. Iman seperti itulah yang berkenan di hadapan Allah. Sama seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua pemungut cukai di bait Allah yang berdiri di pojok, merendahkan diri, tunduk dalam penyesalan dan mengakui segala dosanya, serta berharap hanya kemurahan hati Allah saja untuk mengampuninya, dan ia pun memperolehnya. Iman itu mengajar dan mengarahkan kita untuk merendahkan diri, khususnya di hadapan Allah Bapa. Peristiwa kedua adalah ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika ia melihat Yesus berjalan di keramaian, namun ia memberanikan diri untuk menjamah
jubah Yesus. Karena ia sungguh-sungguh yakin segala sesuatu dalam diri Yesus ada kuasa yang melampaui persoalan-persoalan hidup manusia. Dan kuasa itu mendatangkan kebaikan atau keselamatan kepada siapapun yang percaya kepada Yesus. Biasanya berdasarkan ajaran agama Yahudi, perempuan ini tahu penyakitnya menyebabkan kenajisan bagi orang lain jika berada bersama-sama. Apalagi kalau sampai menyentuh orang lain. Itu kita bisa baca dalam kitab Imamat 15 ayat 25 sampai 33. Tetapi keyakinannya atas kuasa Yesus yang membuat dirinya berani menjamah jubah Yesus. Sebagaimana dituliskan dalam ayat 21. Dan Yesus tahu isi hati perempuan itu. Inilah salah satu kabar baik yang hendak kita pegang. Bahwa keseluruhan isi hati, pikiran maupun pergumulan dan kerinduan kita atau harapan-harapan kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Ia mengetahui seluk-beluk kehidupan kita. Terhadap perempuan itu Yesus menjawab, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Ketika Yesus berkata demikian, sedikitnya ada dua hal yang diperoleh oleh perempuan itu. Yang pertama adalah kesembuhan fisiknya. Penderitaannya yang panjang selama ini karena penyakitnya kini telah berakhir. Penyakitnya telah tanggal atau lepas oleh imannya kepada Yesus. Dan yang kedua yang diperoleh oleh perempuan itu adalah pentahirannya. Sebab jubah bagi orang Yahudi dipakai untuk sembahyang. Artinya dalam segala keberadaan Yesus telah menguduskan atau menyucikan perempuan itu dari kenajisannya. Saudaraku, inilah juga berita sukacita yang hendak kita peroleh dari nas firman ini. Bahwa kuasa Yesus tidak hanya mampu untuk menyembuhkan atau memberi harapan atau kerinduan kita akan persoalan-persoalan kehidupan di dunia ini. Tetapi terlebih utama adalah kuasa Yesus menahirkan atau menguduskan kita dari segala dosa yang mencemari hidup kita, yang membelenggu kita selama ini. Dan itulah sesungguhnya misi Yesus Kristus ke dunia ini, yakni untuk menyembuhkan secara rohani. Itulah pengampunan dosa, keselamatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari kedua peristiwa ini kita diajar bahwa iman menuntun seseorang kepada sebuah tindakan yang konkret. Seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan, yang mengalami kebuntuan atau persoalan hidupnya. Di tengah-tengah kondisi yang pelik, mereka memilih mencari, berharap, dan beriman kepada Yesus. Sebab mereka percaya bahwa Yesus adalah salah satu-satunya. Saya ulang, bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Berbagai problema kehidupan dapat menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Allah. Namun melalui nas khotbah ini kita diarahkan untuk melihat bagaimana kuasa Allah dalam Yesus Kristus yang mampu membawa kita keluar dari seluruh permasalahan yang menghimpit kita. Asalkan kita mau datang kepadanya, merendahkan diri, serta bersembah dan memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab kuasanya melampaui segala persoalan hidup kita. Yesus berkuasa atas hidup maupun ia juga berkuasa atas kematian. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memperoleh keselamatan bukanlah karena kehebatan kekuatan kami, tapi karena iman kami kepada Yesus Kristus. Kristus yang berbelas kasihan, melihat kelemahan kekurangan kami, melihat persoalan-persoalan kehidupan yang mendera dan membelenggu kami. Ketika kami datang kepada Yesus Kristus, kami percaya pada Dialah kami mendapatkan jalan kelepasan, jalan keselamatan,
dan kehidupan. Berkatilah seluruh kehidupan kami, baik di rumah tangga bersama keluarga kami, baik juga dalam pekerjaan usaha kami, karir, profesi, juga ya Tuhan anak-anak-Mu di dalam studinya, juga di dalam mencari pasangan hidupnya, serta warga jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan Allah, yang masih terbaring di rumah atau di rumah sakit dalam proses pengobatan. Kiranya Tuhanlah yang menolong, memberkati setiap pengobatan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan kesehatan daripada Tuhan. Berkatilah seluruh pelayanan gereja-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pelayan dalam ibadah online ini menyampaikan kepada ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, kita semua sehat-sehat dan dalam sukacita. Horas.